Kemudian untuk urusan apa saya bilang waktu itu, sudahlah pokoknya saya mau main urusannya sama kepengurusan gitu. Oke. Daripada saya sendiri, maka waktu itu saya telepon Agustin, saya telepon Bang Ses, kemudian saya kumpulkan semua apa itu pengurus gitu ya, yang ada di rumah saya beserta mereka, ya saya tidak sebut lagi namanya. Kemudian ternyata mereka adalah anggota yang ingin menyampaikan aspirasinya yang intinya adalah karena kepengurusan ini sudah 5 tahun ya. Dulu waktu pemilihannya adalah di rumah Agustin kalau nggak salah 2017 gitu, intinya seperti itu. Kemudian kami menerima aspirasi dan harus menindaklanjuti secara serius karena itu adalah keinginan dari anggota untuk mengganti ketua supaya tidak jenuh gitu. Kemudian beberapa hari kemudian tidak lama kita rapat pengurus lagi bagaimana menindaklanjuti ini. Nah, kita banyak opsi, kita berbicaranya agak ruwet ya di situ. Kemudian kita punya lagi modal, yaitu selama ini mungkin panjenengan sedaya sering tahu, sering dengar bahwa Ansori waktu itu sering mengatakan bahwa aku tak mundur. Jadi kami tidak keberatan, artinya tidak berat dengan aspirasi dari anggota, karena yang bersangkutan beliaunya sudah ingin mundur, kebetulan disambut oleh anggota untuk supaya diganti ketuanya gitu. Kemudian kita rapat lagi dan diputuskan untuk mengundang beberapa banyak ya, sekitar lebih dari 50% kalau nggak salah, itu di Pondok Gandrung ya. Maaf, yang rapat di rumah saya untuk aspirasi itu adalah tanggal 23 Juli rapat pengurus dan anggota yang ingin menyampaikan aspirasi itu tadi. Kemudian di Pondok Gandrung, saya lupa tanggalnya berapa, seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian itu di Pondok Gandrung. Di situ kita menawarkan lagi, karena banyak yang hadir, menawarkan lagi opsi-opsi apa gitu ya, opsi-opsi apa. Kemudian itu pada saat itu kita berdebat ya, hanya memberikan masukan ABC, akhirnya dikerucutkan karena secara organisatoris ya, jika ketuanya mundur, kan ini ketuanya yang ingin mundur ya, sebetulnya disambut oleh anggota untuk diganti, tetapi yang mula-mula menyampaikan untuk saya diganti itu justru ketuanya. Oleh karena secara organisasi ya, itu ketua 1 mundur, maka ketua 2 naik. Tidak ada pergantian pengurus ya. Nah, pada saat itu disepakati seperti itu, karena kita tidak punya waktu banyak untuk kongres gitu ya. Jadi ya sudah, itu diputuskan bahwa ketua 2 naik menjadi ketua 1. Jadi ini bukan ketua baru, tetapi ya memang ini kepengurusan. Jadi jangan salah ya, ini bukan ketua baru, tapi ketua yang menggantikan karena beliaunya mengundurkan diri. Itu. Nah, oleh karenanya kepengurusan di dalam rapat di Gandrung itu disepakati pula supaya tidak terjadi salah paham, kemudian kurang legowo atau apa, maka dibatasi 3 tahun. Selama ini kepengurusan itu ketua tidak ada batasannya. Nah, ini penting. Ternyata pada saat adanya satu masalah atau itu sudah kita bingung. Oleh karenanya bagaimanapun juga harus ada penyegaran. Ternyata dari anggota itu menginginkan penyegaran gitu ya, supaya ini tidak saling salah terima ya, salah paham, ini tidak menjadikan fitnah. Ini kronologisnya tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Oleh karenanya itu kemudian diputuskan 1, yaitu yang pertama ketua 2 naik menjadi ketua 1 ya.
Kemudian yang kedua, ada batasannya yaitu 3 tahun. 3 tahun ke depan terhitung di bulan hari ini. Terhitung hari ini ya. September. Terhitung hari ini tanggal berapa ini? 23. Nah, itu sampai 23 September 2023. Masa akhirnya adalah 22 September 2026. Ini dia. Nah, karena susunan pengurus kemarin itu adalah ketua 1 Ansori, ya, ketua 2 Darwin, ketua 3 Heri. Kita nggak usah sebut ke bawahnya lah. Itu yang penting 3 itu. Oleh karenanya ketika Ansori mundur ya, turun, maka otomatis Darwin naik. Itu saja. Jadi sekali lagi saya mohon untuk disematkan dalam mindset kita masing-masing, bukan pengurus baru, tetapi hanya menggantikan, karena memang kalau secara organisasi itu seperti itu, turun ketua 1 turun, maka ketua 2 naik secara otomatis. Hanya saja ditambahannya adalah dibatasi waktunya 3 tahun. Nanti kepemimpinan Darwin ini nanti berakhir pada 22 September 2026. Itu kronologisnya. Saya mohon kepada panjenengan sedherek untuk bisa mengerti. Pengurus juga sudah sangat luar biasa letih untuk mengatasi masalah ini, karena bagaimanapun juga aspirasi anggota itu harus kita pahami dan harus kita tindak lanjuti secara positif, gitu ya.